Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita tetap bersuka cita walaupun kita ada ibadah di rumah. Ini saatnya Bapak Ibu akan kita bersama masuk dalam ibadah persekutuan di rumah kita masing-masing. Dan saya mau mengajak kita semua terlibat di dalamnya. Mari kita masuk seperti seruan pemazmur berkata di Mazmur 100 pada baitnya yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kenapa? Karena ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat beribadah dan mari tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Kita akan katakan bahwa penuaian jiwa-jiwa akan terjadi setelah corona ini. Ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dan percaya kepada Yesus. Dan gunung-gunung, lembah, sungai serta tanahnya bersuka cita. Baik itu penduduk di kota maupun di desa-desa dan di rumah-rumah, semuanya akan bersuka cita dan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama dari surga turun ke bumi. Mari kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapan yang ajaib akan memulihkan umatnya, membangkitkan umat pilihannya Tuhan. Amin. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cadan Cotrelli. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu ada dalam suasana sukacita, suasana keintiman dengan Tuhan. Walaupun kita sekali lagi sampai masih hari ini bersekutu di rumah, tapi kami semua bersenang, bersukacita, bergembira. Jadi mari Bapak Ibu, kita dengan sukacita dari Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu buka dari Injil Lukas di pasalnya yang terakhir, pasal 24. Kita akan pelajari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan pelajari satu perjumpaan yang mengubahkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, memberkati setiap kami, Jemaat GBI Fatah Babarsari, atau siapapun yang menyaksikan siaran ini. Lawat dan jamah Tuhan, supaya kebenaran firman yang kami pelajari pagi ini mengubahkan kehidupan kami. Bukan saja mendengar, tapi kami mau melakukannya dan mengubahkan hidup kami. Jadi mari Roh Kudus ambil alih dan pimpin, berkati Tuhan. Terima kasih, ini doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan pelajari Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35 dengan judul perjumpaan yang mengubahkan. Setiap kita pernah berjumpa dengan seseorang. Tetapi apakah perjumpaan itu ada punya dampak bagi kehidupan kita? Perjumpaan dua orang dari para pengikut Kristus itu mengubah kehidupan mereka. Jadi hal yang positif ini, mari kita belajar bersama-sama supaya dengan tuntunan kuasa Tuhan, Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita setiap hari saat kita belajar firman Tuhan. Perhatikan di bacaan kita Injil Lukas pasal 24. Saya memulai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan pada hari itu juga, jadi subuh kebangkitan Yesus. Pada hari itu, dua orang dari murid-murid Yesus, boleh tepatnya dikatakan dua orang dari para pengikut Yesus, bukan bagian dari 12 murid. Mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Pada masa modern ini, Emmaus adalah satu kota yang bernama Al-Kubebe, 12 km barat laut dari kota Yerusalem. Jadi perjalanan 12 km, atau dalam ayat 13 dikatakan kira-kira 7 mil ini ditempuh oleh dua orang dari pengikut Yesus, atau dikatakan murid-murid Yesus ini. Ayat 11 berkata, dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang apa? Tentang segala sesuatu yang terjadi. Ini bahasanya sumbaino. Mereka bercakap-cakap tentang mengapa itu terjadi. Karena dikatakan di ayat yang ke-15, mereka bukan saja bercakap-cakap tetapi bertukar pikiran mereka. Boleh saya menerjemahkan itu bertukar pendapat, bertukar konsep pemikiran mereka tentang apa yang terjadi, sumbaino tadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, dikatakan dalam ayat 15 tadi bagian B, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Seharusnya mereka merasa senang karena ada orang yang mau berjalan dengan mereka. Tetapi ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu, sekali lagi saya mau katakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu itu yang membuat mereka tidak bisa, dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak dapat mengenal itu guru yang selama ini mereka ikuti, guru yang selama ini menjadi public figure bagi mereka.
Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal dia, bahkan tidak menyadari akan kehadirannya, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu, saya pernah punya kisah. Waktu di Semarang, saya pernah bertemu dengan seorang tetangga yang datang di pasar, belanja di pasar. Itu hanya dekat, mungkin 1-2 meter, karena berpapasan, dan saya menyapa dia. Tapi dia tidak melihat saya sama sekali. Dia maksudnya tidak membalas sapaan saya. Padahal saya tahu matanya memandang saya. Dia melihat saya berkata, "Mbak, loh kok dia lewat saja?" Saya tidak mengejar dia karena banyak orang berlalu lalang. Dan itu saya pikir, mungkin dia lagi ngapain. Beberapa hari kemudian saya ketemu dia di depan rumah, karena rumahnya hanya depan kami, di gang itu. Dan saya berkata, "Mbak, kemarin itu saya ketemu di pasar." Saya menyapa, tapi kok kenapa Mbak nggak menjawab saya? Atau Mbak nggak tahu? Dia berkata, "Masa sih Pak Chandra ketemu saya?" "Iya benar, saya ketemu." Lalu dia berkata dengan jujur, "Oh maaf Pak, waktu itu saya lagi pusing. Saya lagi mikir uang saya kurang, jadi saya nggak bisa belanja yang sesuai dengan keinginan saya. Makanya saya maaf sekali, saya nggak fokus pada Bapak." Nah, saya bayangkan saudara, Bapak Ibu, Kleopas dan temannya, 2 orang yang mengikuti Yesus ini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu itu adalah kekecewaan, keputusasaan, karena harapan mereka itu hilang, harapan mereka pupus, mereka kehilangan harapan. Itulah sebabnya kenapa Alkitab berkata di ayat 15 bagian B, Yesus datang menghampiri mereka atau mendekati mereka, tapi mereka tidak mengenal dia. Ada sesuatu, kekecewaan, keputusasaan yang menghalangi mata mereka. Kita juga bisa mengalami hal sama. Ketika kekecewaan, ketakutan, keputusasaan menghantui pikiran kita, menghantui perasaan kita, bahkan menghantui seluruh pikiran kita, kita tidak bisa peka dengan kehadiran Tuhan, bahkan Roh Kudus yang bicara dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari singkapkan semua yang menghalang, semua yang menghambat, semua yang tidak bisa membuat kita datang dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Singkirkan semua itu, supaya mata rohani kita memandang pada Tuhan. Dialah yang memberikan sukacita damai sejahtera, melebihi apa yang sedang kita pikirkan. Jadi mari Bapak Ibu belajar dari Kleopas dan temannya. Mereka kecewa pulang kampung karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Itulah sebabnya saudara, Yesus mengambil inisiatif. Lalu Yesus berkata di ayat 17, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Orang lagi sensitif, orang lagi keadaan seperti galau seperti itu, kecewa, putus asa, pasti reaksinya cepat sekali. Saudara perhatikan di ayat 17, bagian terakhir katakan, "Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Wajar saja, mereka kaget. Kok ada orang yang menyapa, apa yang sedang kamu percakapkan? Ini datangnya dari mana? Tiba-tiba saya nggak tahu. Tapi mereka kaget sekali, itulah mukanya muram. Kleopas berkata, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakang ini?" Seakan-akan Kleopas berkata, ini hal yang penting, ini hal yang heboh, ini hal yang dibicarakan banyak orang. Kalau sekarang itu trending topiknya percakapan atau peristiwa yang terjadi. Masakan engkau satu-satunya orang di Yerusalem ini yang tidak tahu? Wah, ini kayaknya Kleopas sudah mulai ngegas, tancap gas dengan emosi. Apakah kamu nggak tahu? Malah dalam kondisi seperti itu Yesus berkata di ayat 19, katanya pada mereka, "Apakah itu?" Wah, itu sangat maskul sekali, sangat membuat dia tidak bisa terima. Dan itulah sebabnya kenapa Kleopas menjawab apa yang
yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dipertanyakan oleh Tuhan maksudnya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami, dan seterusnya. Saudara bisa memperhatikan di ayat-ayat itu bagaimana Kleopas dengan penuh sedikit kejengkelan menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Saudara, kita lihat latar belakang itu dan kita mari belajar 3 hal penting bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan kehidupan 2 pengikut ini, Kleopas dan temannya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di ayat 19 bagian terakhir, bagian B sampai dengan ayat 24, bagaimana Kleopas menjelaskan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Seakan dia mengerti, dia tahu betul, dia menjelaskan sesuatu bagi orang yang adalah perang utama atau orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa itu. Dan itu yang menarik. Saya mau katakan sekarang, itu menarik. Menjelaskan tentang Yesus kepada Yesus, atau menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada pelaku peristiwa itu sendiri. Tapi saudara, mari kita belajar 3 hal sekali lagi. Saya mau katakan bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan kehidupan 2 orang pengikut ini. Perhatikan sekali yang pertama di ayat yang ke-25. Ya, ayat 25 dikatakan, setelah Kleopas menjelaskan panjang dan lebar tentang peristiwa yang terjadi, ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, Kleopas dan teman itu, hai kamu orang bodoh. Wah, ini satu templaan yang kencang sekali. Baru menjelaskan panjang dan lebar, tiba-tiba dikatakan, hai kamu orang yang bodoh, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi kebodohan ini bukan masalah kognitif, pengetahuan, tetapi hatinya yang lamban, ya, hatinya yang tidak peka, yang cepat untuk merespon sesuatu peristiwa yang terjadi. Padahal peristiwa itu sudah dituliskan oleh para nabi, dinubuatkan sebelumnya. Jadi seharusnya sebagai seorang pengikut Kristus, orang-orang yang hari-hari belajar ikut dengan dia, mengerti, mengetahui hal itu. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, mereka itu lamban hatinya. Zaman sekarang kalau orang bilang, kita dikatai orang-orang yang bodoh, orang yang lamban hatinya, mungkin peristiwanya lain, kita akan merespon dengan lain. Tetapi saudara, kita belajar pagi ini bahwa Kleopas dan temannya, sekalipun dikatakan lamban hatinya, bahkan lebih kasar dikatakan bodoh, tapi mereka mau menerima teguran itu. Mereka tidak marah, mereka tidak respon terhadap perkataan Yesus. Seakan-akan mereka mengakui memang benar, kami lamban berpikir, hati kami lamban untuk merespon apa yang terjadi. Kami bodoh dalam mengerti itu. Iman kami kecil sekali. Itulah sebabnya mari kita belajar bagian pertama, kalau kita mau mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup kita, kita harus siap terima teguran, terima apa yang Yesus dalam konteks masa kini, firman Tuhan, koreksi bagi kehidupan kita. Pertanyaan saya, kapan terakhir saudara dikatakan atau dikoreksi oleh firman Tuhan? Atau hari ini misalnya, subuh tadi pagi kan Bapak Ibu belajar firman Tuhan, dan firman itu mengoreksi hidup kita? Kapan terakhir firman itu menegur kita secara langsung? Kalau kita nggak pernah merasakan kita ditegur oleh firman Tuhan, saya menyaksikan bahwa Bapak Ibu tidak pernah punya keintiman dengan Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini koreksinya ini. Untuk membilang kita bodoh sekalipun, itu di situ. Dan ketiga, untuk memperbaiki kelakuan kita dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, itulah kesempatan, atau boleh saya katakan itulah perbedaan kita dengan para murid. Kalau Kleopas sekali aja ditegur dan diubahkan hidup mereka,
Tapi sebenarnya kita bersyukur karena hampir, boleh saya katakan setiap hari, ada kesempatan kita ditegur oleh firman Tuhan. Jadi kalau mau bilang katakan kita punya kesempatan diubahkan, itu banyak dibandingkan Kleopas dan temannya. Jadi mari kesempatan kita belajar firman Tuhan tegur kita, firman Tuhan juga mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, lalu mendidik kita, buka hati supaya Roh Kudus selalu bicara bagi kita dan kita mengubah kehidupan kita, karakter kita diubahkan sehingga kita mengalami satu perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Bagian kedua, apa untungnya kalau kita berjumpa dengan Yesus? Boleh katakan konteks ini, apa perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Kleopas dan temannya? Saudara perhatikan di ayat yang ke-29. Tapi saya mau mulai dengan ayat 28. Ayat 28 dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus tadi. Lalu Tuhan atau Ia berbuat seolah-olah, ya, seakan-akan Tuhan itu mau meneruskan perjalanannya. Jadi dia buru-buru mau melewati Emmaus itu, tetapi reaksi Kleopas dan temannya di ayat 29, mereka berkata begini, mereka berkata dengan mendesak padanya, tinggallah bersama dengan kami. Jadi bagian kedua, saudara bisa belajar. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan kehidupan kita, kita harus undang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah kehidupan kita dari dalam, tapi kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Yesus menguasai hidup kita, baru Yesus bisa mengubahkan kehidupan kita. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Jadi perhatikan, mereka berkata, masuklah. Mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kalau kita sudah mengundang Tuhan, Tuhan pasti masuk. Di ayat yang ke-29, bagian terakhir, lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini kesempatan yang paling baik, kesempatan yang indah. Setiap waktu Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Ada gambar-gambar rohani yang Tuhan mengetuk pintu. Itu menggambarkan, mendeskripsikan pintu hati setiap manusia. Tuhan ketuk dan otoritas buka itu ada dari dalam. Kalau ada di luar Tuhan bisa paksa saja, tapi dari dalam si yang tuan rumah itu buka. Jadi ketika Tuhan ketuk pintu hati kita, bukalah. Kalau kita buka hati kita, maka saudara akan lihat ada perjumpaan yang mengesankan. Karena kita bersekutu bersama-sama dengan Yesus. Saudara perhatikan di ayat 30 dikatakan, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ada keintiman, persekutuan. Setiap hari sebenarnya sebelum-sebelumnya Yesus sudah melakukan hal itu, baik dengan para murid langsung maupun dengan para pengikut, dan mereka sudah menyaksikan. Itu gayanya Yesus, berkumpul bersama dan memecah-mecah roti. Dia mengucap syukur, dia memecah-mecah roti dan membagikan kepada mereka. Dan hal itu Yesus lakukan. Kenapa? Supaya membuat Kleopas dan temannya itu boleh mengerti siapa dirinya. Dengan cara demikian, mereka akan tahu identitas Yesus. Dan saudara, Alkitab berkata memang benar. Orang yang sudah buka pintu hati untuk Tuhan, orang yang sudah mengundang Tuhan, buka hatinya untuk Tuhan, dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, dia akan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan, Alkitab berkata di ayat 31, ketika itu terbukalah. Wow. Ketika dia sedang membagi-bagikan berkat roti dan mengucap syukur, lalu membagikan roti itu, dikatakan waktu itu ia belum makan dengan mereka. Dan ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ini perjumpaan yang mengubahkan. Ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kita mengundang Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, ada keintiman persekutuan, maka kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita. Dalam konteks ini, Kleopas dan temannya tadinya tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka.
Tetapi Yesus buka hati, mereka buka hati, mereka undang Yesus, Yesus masuk, ada persekutuan dengan dia, maka terbukalah mata mereka dan mereka kenal itu Yesus. Tetapi bagian di ayat itu dikatakan, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari saudara, setiap waktu kita punya kesempatan untuk Roh Kudus bicara, Tuhan bicara melalui kuasa Roh Kudusnya untuk mengubah kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan buat waktu itu lalu percuma. Tapi ambil kesempatan supaya mata kita setiap saat dicelikan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang sedang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagian terakhir, kalau kita sudah menerima teguran, kita sudah buka hati, undang dia dan Tuhan masuk ke hidup kita, maka ada sesuatu yang terjadi. Bukan saja mata kita dicelikan, tetapi yang ketiga, ini ada kerinduan yang mendalam sekali. Tadi mereka pulang ke Emmaus, awalnya mereka pulang ke Emmaus karena kecewa. Tetapi saudara katakan, ketika mata mereka dicelikan, ayat 33 berkata, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saya bayangkan, kalau itu ada keluarga mereka, orang berkata, waduh baru tiba, tapi kok tiba-tiba mau balik lagi? Karena ada sesuatu, ada roh yang berkobar-kobar. Kelibas berkata, bukankah selama perjalanan Yesus bercakap-cakap dengan kita, hati kita berkobar-kobar? Itulah sebabnya orang yang sudah terima Yesus, ada sukacita yang besar, ada semangat yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, sehingga dia mau tetap komitmen, mau ikut Tuhan, mau jadi saksi Tuhan. Mereka kenapa kembali ke Yerusalem? Karena mereka mau bersaksi. Mereka mendapati para murid, ke-12 rasul dan teman-teman mereka lain ada kumpul bersama-sama, dan ayat 34 berkata, dan mereka berkata kepada teman-teman itu, rasul-rasulan teman-temannya. Apa kata mereka? Atau apa kata kesaksian mereka? Ayat 34 berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi bagian ketiga, orang yang sudah mengalami perjumpaan Yesus, dia selalu mau menjadi saksi Tuhan dengan semangat, tekad, komitmen yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Berapa lama atau berapa sering kan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah kita diubahkan oleh Tuhan? Hampir setiap hari, saya mau katakan, bukan sekali saja, setiap hari ada kesempatan Tuhan bicara dengan kita. Tuhan menyapa kita, walaupun dalam konteks Tuhan menegur kita, hai orang yang bodoh, hai orang yang lamban hatinya. Tapi kalau kita buka hati, kita terima teguran, buka hati untuk Tuhan, koreksi, perbaiki, Tuhan reparasi kehidupan kita, restorasi, mengubah kehidupan kita, maka saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Hati kita berkobar-kobar, komitmen mau tetap setia melayani. Mari tetap komitmen, mari tetap setia. Jadi saksi Tuhan dan wartakan bahwa benar seperti kata Kleopas dan temannya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu memberi kemenangan. Kesaksian Yesus bagi para murid supaya kita menjadi saksi Tuhan. Karena orang yang menjadi saksi adalah orang yang mengalami perjumpaan, menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri peristiwa itu. Sudahkah kita mengalaminya? Kenapa kita tinggal diam? Mari jadi saksi Tuhan. Karena saudara sudah diubahkan. Cerita kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami hal yang sama. Diubahkan oleh Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur biarlah Tuhan Roh Kudus menjamah hati kita, memulihkan, melawat setiap para pendengar, bahkan seluruh jemaat di Befata Bubersari, supaya kami semua bukan saja kami baca firman, tapi secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Grace akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, akan ada jam doa hari Rabu jam 6:30 malam yang akan dipimpin oleh Pendeta Clement Rudy Butler.
Yang kedua, akan ada doa pagi hari Sabtu jam 5 pagi yang akan dipimpin oleh Ibu Endang Widuri. Akan ada yang berulang tahun tanggal 30 April, yaitu Ibu Susianti. Sekian pengumuman dari Grace. Stay at home, stay healthy, jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita angkat satu pujian. Nyatakan pujian ini sebagai doa Bapak Ibu semuanya untuk negara kita Indonesia ini. Katakan bahwa Tuhan akan memulihkan negara kita. Bersama-sama kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah.
kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari ini kami ibadah yang mengingatkan akan bukan saja kebangkitan Yesus, tapi juga penampakan Yesus yang meneguhkan iman daripada Kleopas dan temannya. Dan biarlah ini berdampak juga pada kami masa kini, karena perjumpaan dengan Engkau itu mengubah kehidupan kami. Kami terima teguran, mengakui kesalahan dosa kami. Kami buka hati terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mau tetap berkomitmen untuk setia menjadi saksi Kristus, memberitakan, mewartakan Injil Kristus kepada orang lain. Jadi biarlah sekalipun kami ada di rumah beraktivitas, kami ada di rumah dengan anak-anak kami belajar bersama-sama, kami ada di rumah dengan seluruh keluarga beribadah bersama-sama, tapi Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Jadi pulanglah Bapak Ibu Saudara sekalian, aktivitas di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam pimpinan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit menang atas maut, bahkan sudah naik ke surga, dan bahkan juga menjadi berkat memberkati kami semua, dan menugaskan, memberikan otoritasnya kepada Allah Roh Kudus untuk memberkati, menjadi penghibur, sukacita, berikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya di muka bumi ini. Dan itu terjadi mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita.